Viral di akun TikTok @yourfavjapanese, gadis ini menyebut kupingnya berdenging tak berhenti sejak September tahun lalu. Namun karena keluhannya tak kunjung membaik, ia pun mengunjungi dokter di Januari tahun ini dan ternyata ia mengidap stroke. Gadis dengan sapaan akrab Scar ini mengatakan pemicu utamanya adalah karena terlalu sering memakai earphone yang menjadi pemicu radiasi. Gadis 18 tahun itu juga mengatakan dirinya yang jarang berolahraga dan beraktivitas di luar rumah diduga memicu stroke yang diidapnya. Menurut Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf, stroke memang memiliki dampak yang berbeda-beda. Untuk mengetahui dampak dan penyebab stroke, mari kita simak penjelasan Dr. Ziki berikut ini. Dampak stroke bagi saraf tergantung dari daerah otak mana yang mengalami kena stroke ini ya. Apabila terkena daerah motorik maka terjadi kelumpuhan. Kalau ternyata kena gangguan daerah sensorik terjadi gangguan rasa, kebas, kesemutan, baal, bahkan sakit spontan. Apabila terkena gangguan memori bisa terjadi lupa mendadak. Apabila ternyata kena gangguan saraf bicara jadi cadel, jadi pelok, dan banyak tergantung area otak mana yang kena. Jadi faktor resiko stroke ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Misalnya yang pertama adalah faktor genetik. Ada riwayat dari keluarga ya, entah orang tua, entah kakek, nenek, om, tante yang mengalami stroke, maka kemungkinan mengalami stroke lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki resiko keluarga ini. Yang kedua adalah usia. Seiring bertambahnya usia, maka kemungkinan terjadinya stroke lebih besar dibanding usia yang lebih muda. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih besar kemungkinan kena stroke pada usia produktif dibandingkan yang perempuan. Kemudian yang keempat adalah orang yang pernah kena stroke sebelumnya akan lebih besar kemungkinan kena stroke berikutnya. Ini adalah yang tidak bisa dimodifikasi. Kemudian yang bisa dimodifikasi ini jauh lebih banyak ya. Yang pertama misalnya orang dengan hipertensi ya bisa diobatin, orang dengan diabetes mellitus bisa dikontrol, orang dengan kolesterol tinggi ya bisa dicegah, orang dengan merokok, minum minuman alkohol, kemudian kekentalan darah, banyak sekali dari gaya hidup yang bisa dicegah untuk menghindari terjadinya stroke sebetulnya. Siapa sangka kebiasaan sehari-hari yang dilakukan ternyata bisa menjadi pemicu penyakit ya Sobat Vidivisi. Seperti yang dialami oleh gadis tadi, Sobat Vidivisi dapat mencegah stroke dengan gaya hidup sehat seperti yang dijelaskan Dr. Ziki tadi ya. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.